Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Baiklah, pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini, sekalipun lewat video YouTube ini tidak menghalangi semangat kita, sukacita kita, dan juga tidak menghalangi kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, dimanapun kita berada menyaksikan tayangan ini. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita akan merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberikan pengertian bagi kami lewat pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua yang mendengarkan Tuhan berita firman-Mu lewat program tayangan ini, kami boleh merasakan Engkau hadir bersama kami, melawat kami, menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca khususnya pasal 56 ini, kita akan melihat di sana bagaimana kondisi keadaan Daud. Pada waktu itu, Daud ditangkap oleh orang Filistin dan menjadi tawanan perang. Saudara-saudara, boleh kita bayangkan ya, bagaimana orang yang menjadi tawanan perang begitu menakutkan. Hidupnya itu ada di tangan musuh. Ya, dan sewaktu-waktu dia bisa dieksekusi mati. Dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menyerah. Ya. Apapun yang dilakukan musuh, ya sudah, pasrah. Nah, inilah yang dihadapi oleh Daud. Ya. Dalam kondisi yang menakutkan seperti ini, saudara-saudara. Ya. Tadi kita baca di dalam ayat yang keempat itu, di situ dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, karena itu saya buat judul renungan firman pada pagi hari ini. Takut, tapi tetap percaya. Saya ulangi sekali lagi, takut, tetapi tetap percaya. Nah, ini yang dihadapi oleh Daud. Ketakutan yang benar-benar ya dialaminya. Karena sedang berada di tangan musuh. Tetapi saudara-saudaraku, kita membaca tadi ayat yang keempat ini, waktu aku takut. Ya. Aku percaya kepadamu. Haleluya.
Jadi di dalam kondisi yang sangat menakutkan, ya, Daud di dalam hati yang terdalam masih tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Artinya saudara-saudara, sekalipun di dalam situasi yang tidak memungkinkan dia untuk bisa percaya, tetapi masih ada kepercayaannya bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya. Haleluya. Ya. Saudara-saudaraku, dalam situasi sekarang ini, kita lihat kondisi yang menakutkan hari-hari ini. Ya. Virus pandemi yang masih mewabah. Ya. Kita dengar televisi, kita baca media-media sosial yang lain. Ya. Wah, itu betul-betul kita hidup di dalam satu kehidupan yang memang menakutkan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Bagaimana Daud menghadapi rasa takut di tangan musuh itu. Ya. Apalagi kalau kita sekarang ini nggak melihat musuh. Ya. Apakah di kiri kanan kita, di depan kita nggak lihat musuh. Tetapi saudara-saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Waktu kita takut, tetapi di dalam hati kita yang terdalam ini, saudara, harus tetap percaya bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Ya. Dan ini yang menjadi pengalaman Daud. Ya. Karena itu di dalam ayat yang kelima, saudara-saudara, dikatakan lagi, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-5 ini, ya, di situ Daud berkata kepada Allah, kepada firman-Nya. Berarti saudara-saudara, pada waktu Daud mengalami ketakutan, dia pegang firman. Haleluya. Firman Allah dia pegang dalam hidupnya. Ya. Itulah sebabnya di dalam ayat 5 dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Jadi Daud ini saudara-saudara, dia taruh firman Tuhan itu di dalam hatinya. Ya. Jadi bukan hanya saja didengar dan berlalu saja begitu, tetapi dia taruh, dia simpan di dalam hati. Ya. Nah saudara-saudara, demikian juga kita di hari-hari yang menakutkan ini. Firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar, jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi firman Tuhan yang kita dengar, baik itu melalui pembacaan kita, ya, baik itu melalui video YouTube seperti ini, ya. Mari saudara-saudara, jangan hanya kita dengar, wah enak ya firman Tuhan ini. Wah enak ya pendetanya, hebat ya, pandai ya. Ya. Tetapi setelah sudah selesai kita dengar, berlalu, selesai sudah. Sehingga kita di dalam ketakutan, iman kita goyah, iman kita menjadi bimbang saudara-saudara. Ya. Karena firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu itu
hanya berlalu saja. Bahkan kita sering membuka di YouTube hamba-hamba Tuhan yang khotbah luar biasa, hebatnya. Tetapi pada waktu kita diperhadapkan kepada situasi yang sulit, yang menakutkan, hilang semuanya. Malah kita kadang-kadang lebih takut daripada orang yang tidak pernah dengar firman. Nah ini saudara-saudara. Ya. Karena apa saudara-saudara? Karena kita hanya mendengar. Seperti yang saya katakan tadi, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya. Apalagi kalau firman Tuhan hanya berbicara soal berkat, berkat. Ya. Nah itu memang janji Tuhan. Tidak salah kita dengar ada banyak berkat Tuhan. Ya. Tetapi saudara-saudara, di dalam situasi yang sulit, ya, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita simpan dalam hati, maka itu yang menjadi pegangan kita. Ini saudara-saudara yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia menjadi tawanan perang orang Filistin, ya, yang sewaktu-waktu bisa dieksekusi mati, menakutkan. Tetapi karena dia taruh firman Tuhan di dalam hatinya, sehingga itu yang menjadi pegangan dalam hidupnya. Maka Daud pernah menulis dalam kitab Mazmur juga. Ya. Maka perkataanmu kutaruh di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepada Engkau. Saudara-saudaraku, setelah kita dengar firman Tuhan, ya, kita simpan di dalam hati kita, maka pada waktu kita diperhadapkan dengan situasi kondisi apapun, maka firman itu akan kembali memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ini saudara-saudara yang dialami oleh Daud, sehingga di dalam ayat tadi dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Nah, di dalam kondisi yang betul-betul menakutkan, Daud bisa menjalani. Ya, Daud bisa benar-benar kuat di dalam satu kondisi yang menakutkan. Karena apa, saudara-saudara? Karena firman Tuhan yang didengarnya disimpan, ditaruh di dalam hatinya. Ya, ditaruh dalam hatinya. Jadi pada waktu situasi kondisi bisa berubah, firman itu yang di dalam hati itu menjadi pegangan, menjadi kekuatannya dia. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara, dia berhasil melewati tekanan yang berat, menjadi tawanan perang tadi. Ya, saudara-saudara, ayat yang kelima, bagian yang terakhir dikatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya saudara-saudaraku, walaupun dia pada waktu itu menjadi tawanan perang, yang sewaktu-waktu dia bisa dieksekusi mati, tetapi dia lebih percaya bahwa Allah lebih berkuasa atas segala-galanya. Ya, maka dikatakan dalam ayat yang kelima bagian terakhir, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya, kalau Allah tidak mengizinkan, sekalipun dia menjadi tawanan perang, ya, dia tidak akan dieksekusi mati. Haleluya.
Nah, saudara-saudara, demikian kita hari ini. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan, ya, kalau Allah belum waktunya memanggil kita, sekalipun kita kena virus corona, kita tidak akan mati. Ya, haleluya. Ya, kalau Allah belum mengizinkan atau memanggil kita, ya. Saudaraku, saya teringat saya sudah 3 kali hampir mati. Yang pertama saya kena malaria, kedua tipes. Ya. Ketiga, saudara-saudara, malaria lagi. Ya. Bahkan waktu kena malaria, tipes, tinggal tulang-tulang, saudara-saudara. Ya. 1 minggu gak bisa makan. Di pedalaman Kalimantan Barat, saudara boleh bayangkan, gak ada dokter di sana. Ya, makan muntah, minum juga gak bisa. Ya. Tetapi karena belum waktunya, saudara-saudara, belum waktunya mati. Sampai sekarang masih sehat. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi perenungan kita pada malam ini, pada pagi ini, saudara-saudara. Nah, seperti Daud menghadapi situasi kondisi yang menakutkan dalam hidupnya. Tetapi dia lebih percaya kepada kuasa Allah atas hidupnya. Bahwa mati hidupnya ada di tangan Allah, bukan di tangan orang Filistin musuhnya. Nah, demikian kita hari-hari ini. Ya. Walaupun mewabah virus yang menakutkan hari-hari ini, bisa aja terjangkit. Tetapi ingatlah saudara-saudara, mati hidup kita ada di tangan Allah kita, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, haleluya saudara-saudara. Karena itu, marilah kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Tapi jangan ketakutan saudara-saudara. Ya, jangan ketakutan. Apalagi hidup dalam ketakutan itu. Ya, bisa aja secara manusia ada rasa takut. Tetapi tetap kita harus lebih percaya ya kepada kuasa Tuhan. Ya. Kita sering menyanyikan pujian apa? Pujian kita. Allah kuasa melakukan, ya kan? Segala perkara. Allah ku maha kuasa. Ya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Haleluya. Allah ku maha kuasa. Ini. Ya. Jadi di dalam kondisi-kondisi yang betul-betul menakutkan, kita harus lebih percaya Allah lebih berkuasa dari segala-galanya. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu lah yang menjadi pegangan kami ya Tuhan. Di hari-hari yang penuh dengan ketakutan ini. Tetapi firman-Mu menjadi pegangan kami sehingga kami tidak hidup di dalam ketakutan. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu menjadi pegangan kami. Seperti Daud. Sekalipun dia ada di tangan musuh. Ada rasa takut. Tetapi dia tetap percaya. Bahwa Allah berkuasa, berdaulat atas hidupnya. Demikian kami hari-hari ini Tuhan. Biarlah
benar-benar kami lebih percaya kepada kuasa Tuhan berdaulat dalam hidup kami, menentukan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Berkatilah semua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini. Tuhan, berkati, tanamkan firman-Mu di dalam hati mereka semuanya. Berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka. Berkati setiap keluarga. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Bahaya kecelakaan. Bahaya virus yang masih mewabah. Engkau lebih berkuasa atas segala-galanya. Menaungi dan melindungi umat-Mu. Sehingga tidak ada yang hidup dalam ketakutan di hari-hari yang penuh ketakutan ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu bagi semua sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.